Safiyah hampir pingsan. Gil menahannya. Sayang, mungkin Allah memberikan kita tanggung jawab hanya sampai umur mereka 5 tahun. Percayalah anak-anak sangat mencintai kita. Gil sangat takut kandungan Safiyah juga ikut bermasalah karena kesedihan, stres yang berkepanjangan. Gerimis yang tadi menghampiri area pemakaman berganti rintik yang deras. Ayo pulang. Gil membujuk. Kalian pulang saja dulu. Aku ingin menemani anak-anakku lebih lama lagi. Tapi ini sudah hujan. Kamu belum makan sejak tadi. Aku mohon jangan seperti ini. Safiyah tetap termenung. Menatap kosong pada dua makam itu. Ingatan tentang manisnya Hawa saat tersenyum. Jahilnya Bilal yang selalu membuatnya naik darah. Semua itu dirindukan oleh dia. Gil terpaksa meladeni orang-orang yang melayat sendiri. Dia sulit melibatkan Safiyah yang dilanda badai kehilangan yang luar biasa hebat. Mom, Dad, Kak. Aku minta maaf. Kalian bisa pulang lebih dulu. Cuaca siang ini juga tidak terlalu baik. Aku akan menemani istriku di sini. Gil masih berbincang banyak hal dengan yang lainnya. Sementara itu Safiyah mengelus nisan putih Bilal dan Haura. Kalian kenapa ninggalin bunda? Air mata itu jatuh bersama hujan yang turun begitu deras. Angin kencang juga memperparah kondisi hujan. Gil menyelimuti Safiyah dengan jaket hitamnya. Memayungi sang istri agar tidak diterjang oleh hujan lebih parah lagi. Gil mengenggam tangan istrinya yang sedingin es di kulkas. Marwah dan Yusuf sebenarnya ingin menghampiri dua orang itu. Wah, biarkan mereka merenungi apa yang terjadi berdua di sana. Kamu benar Mas. Mereka dua butuh lebih banyak menerima semua itu. Hanya tinggal Gil dan Safiyah di area pemakaman itu. Sayang kita sudah terlalu lama di sini. Ayo pulang. Jangan sampai kamu kehilangan anak kita yang ini. Gil mengelus perut buncit Safiyah. Tangis Safiyah pecah lagi. Ayah, bunda, pekik Bilal. Pasangan suami istri itu membalik badan. Bilal, Haura, kalian masih hidup. Safiyah berkaca-kaca matanya saat melihat kedatangan kedua anak kembarnya yang mereka kira sudah meninggal dunia. Bunda, kenapa nisannya nama Bilal dan Haura? Anak lelaki itu memeluk ibunya. Bilal sama Haura belum meninggal. Safiyah menggosok-gosok matanya dan melihat sang anak yang suka banyak bicara. Dia tersenyum. Haura juga tersenyum melihat bunda dan juga ayahnya. Anak perempuan itu memeluk Gil. Gil mengharu biru menatap kedua anaknya yang sudah bersama mereka. Jelas Gil bertanya-tanya kenapa bisa ada dua jenazah di hutan itu dan teridentifikasi sebagai dua anak kembar mereka. Tapi Tuhan berkata lain, mereka hidup dan saat ini berada dengan dua orang tuanya. Pasti itu ulah Suparman yang memang sengaja membuatnya sengsara sebelum meninggal dunia. Terima kasih ya Allah. Gil mendongak ke langit mendung lalu mengusap wajahnya. Keempat orang itu saling berpelukan menguatkan dan mengharu biru. Mereka tidak peduli lagi dengan hujan yang begitu deras dan juga angin kencang. Safiyah ingin memeluk terus kedua anaknya begitu erat. Maafkan Bunda Bi. Bunda tidak bermaksud untuk marah sama kamu. Bunda tahu kamu anak baik. Bunda janji tidak akan marah seperti itu lagi, tapi kamu janji jangan nakal seperti itu lagi. Iya Bunda. Bilal sudah merasa menderita tidak ada bunda dan juga ayah. Rasanya sulit sekali hidup tanpa kalian. Maafkan Bilal ya. Haura memeluk ayahnya. Gadis cilik itu juga minta. Maaf ya Bunda kalau Haura suka terlalu diam tidak menegur Bilal, tapi Bilal sangat hebat waktu itu. Dia sayang Haura. Ceritanya panjang. Sudahlah nak, ayo kita pulang saja, di sini sudah sangat dingin sekali.
Gil membawa anak dan istrinya untuk pergi dari pemakaman itu. Mereka akan mendengar cerita sebenarnya apa yang telah terjadi pada Bilal dan juga Haura. Gil sangat berterima kasih kepada Allah karena telah memberikannya kesempatan sekali lagi untuk menjadi seorang ibu. Dia hampir menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga anak-anaknya dengan baik. Bahkan terakhir kali sebelum anak-anaknya diculik, Safia bertengkar dengan Bilal dan membuat anak-anaknya kecewa. Setelah kejadian itu, Safia bertekad pada dirinya sendiri untuk berusaha keras sabar mendidik anaknya dengan sebaik mungkin. Wanita bercadar itu mengecup kening Bilal dan juga Haura. Saat berada di mobil, Safia masih menangis karena tak percaya mukjizat itu. Bilal juga menangis pilu karena dia bisa bertemu kembali dengan ayah dan ibunya. Gil mengelus kepala anak-anaknya. Dia mengecupnya satu persatu. Saat di dalam mobil, ia juga hampir menangis karena terharu dengan apa yang telah terjadi. Setelah keputusan karena kabar buruk, mereka sempat mengira yang ada di pemakaman itu adalah anak mereka. Nyatanya anak-anak mereka baik-baik saja. 1 jam kemudian, ketika berada di rumah, Safia tidak merasa sedikit pun lelah. Sakitnya pun hilang digantikan dengan rasa bahagia karena ada anak-anaknya. Safia membantu anak-anaknya untuk mengganti baju. Lalu mereka makan bersama di meja makan. Momen itulah Safia dan Gil ingin mendengar cerita yang sebenarnya. Tadi bahkan mereka tidak sempat untuk bertanya pada para polisi yang ada di pemakaman, karena begitu senangnya bertemu anak-anak mereka. Gil tahu pasti Bilal akan bercerita dengan lancar, tanpa ia bertanya sebenarnya pada polisi. Saat itu di pemakaman, polisi yang mengantar anak-anak itu, anak buah Gil yang telah berkomunikasi tentangi hal tersebut. Sehingga mereka tidak ingin mengganggu rasa senang bos mereka. Gil pun bertanya pada anak-anaknya saat mereka makan dengan lahap. Anak-anak itu seperti sudah 3 hari tidak makan. Gil mengelus kepala sang anak. Bilal, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kalian bisa sampai ke pemakaman itu dan bagaimana kalian bisa lepas dari para penjahat? Ayah mau dengar versi cerita yang dari mana? Ayah ingin mendengar cerita saat kalian diculik. Pokoknya semuanya. Oh, jadi ayah ingin mendengar kami bercerita semuanya. Baiklah, waktu itu kami ada diberi makan yang sangat banyak lalu. Kenapa? Lalu setelah itu Bilal merasa sudah kenyang. Bilal pun berpikir untuk bisa pergi dari sana. Bilal setelah kenyang lalu berpikir memberikan makanan-makanan itu pada para penjaganya juga. Bilal menatap kedua orang tua yang ada di seberang meja. Karena Bilal sama Haura sudah kenyang, mereka para penjahat itu pun mau makan. Lalu setelah penjahat makan, mereka akan tertidur dan saat mereka tertidur Bilal sama Haura langsung pergi. Gil tertawa terbahak-bahak. Kamu pintar sekali, nak. Lalu setelah itu bagaimana? Bilal melanjutkan cerita, lalu Bilal sama Haura melarikan diri ke hutan-hutan itu. Tapi sayangnya Haura pingsan di sana. Astagfirullah, kenapa begitu? Safia duduk di samping Haura. Kamu sudah baik-baik saja, sayang. Haura pun mengangguk. Iya, bun. Itu karena Bilal memaksa Haura untuk makan seblak ceker yang level pedas mampus. Safia ingin sekali marah karena anaknya telah melanggar perintahnya untuk tidak makan sembarangan, tapi ia menahan amarahnya agar tidak seperti itu. Lalu setelah itu bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Tanya Gil lagi. Setelah malam itu Bilal berusaha untuk membawa Haura dengan mengikuti bulan yang indah sekali. Bilal berusaha keras untuk membawa Haura dengan menggendongnya di punggung. Meskipun di hutan itu sangat gelap sekali. Kedua orang tuanya mengangguk. Haura itu tidak bisa sama sekali dibangunkan. Untungnya saat itu ada orang-orang yang berburu.
Bilal minta tolong merengek menangis dan mengatakan kalau kami sedang diculik. Para pemburu yang ada di hutan itu pun membawa kami. Terus? Tanya Safiyah. Bilal ingat pada ayah kalau ada hal yang macam-macam kita bisa melapor ke polisi. Sebelum itu para pemburu itu membawa Bilal dan Haura ke rumah sakit dan mereka pun sangat baik. Bila bilang Bilal anak orang kaya dan akan memberikan uang yang sangat banyak. Ayah ibunya menggelengkan kepala. Kalau omong itu membantu Bilal janji ngasih uang. Mereka minta bantuan kepada polisi lalu Bilal mengatakan bahwa ayah sering muncul di televisi. Bilal mengatakan nama ayah lalu mereka mengirimkan Bilal ke rumah kita. Safiyah mengangguk. Bibi mengatakan kalau bunda dan ayah ada di pemakaman. Setelah itu kita datang ke pemakaman itu deh. Ternyata seperti itu sayang. Kamu sangat pintar sekali. Safiyah mengelus kepala anaknya. Hidupmu sangatlah kuat. Safiyah juga memeluk Haura. Maafkan bunda ya. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Haura maafkan bunda juga. Wanita bercadar itu ingat tentang makanan anak-anaknya. Lain kali kalian sudah lihatkan apa yang bunda katakan. Tidak semua orang kuat dengan makan makanan yang bunda larang itu. Kalian masih kecil seharusnya kalian makan makanan yang real food. Jadi kalian jangan nakal lagi ya. Iya bunda. Itu pertama dan terakhir kalinya. Maafkan Bilal juga ya bunda. Bilal tidak mau lagi jadi anak yang nakal. Saat berada di hutan itu Bilal selalu tidak mau menangis. Tapi hati bilang hati ingin menangis terus. Bilal teringat ingin bertemu dengan adik Bilal. Pintar sekali sayang. Ya sudah kalau kalian sudah selesai makan kalian istirahat saja. Tegas Gil. Gil merangkul Safiyah untuk melihat anak-anaknya yang sudah tumbuh dewasa dan punya daya juang hidup yang sangat tinggi dan juga berakal. Meskipun Bilal terkadang begitu nakal, tapi sangat menyayangi orang-orang sekitarnya. Berbulan-bulan kemudian mereka hidup sebagaimana mestinya. Tertawa bersama dan melihat tumbuh kembang Haura dan Bilal yang semakin tumbuh aktif. Namun ada yang berubah dari Bilal. Dia tidak terlalu nakal lagi. Selalu menyayangi bundanya. Ingin menjadi jagoan untuk melindungi sang ibu. Saat itu Safiyah sudah hamil besar 9 bulan, tinggal menunggu hari untuk melahirkan. Dia sedang berkonsultasi ke dokter di rumah sakit. Ada Marwah juga di sana. Alhamdulillah berkat kesabaran kita semuanya jadi lebih indah sekarang. Tidak ada masalah yang begitu berat. Sekarang pun Bilal tidak lagi begitu nakal. Dia seringkali menjagaku dan dia bilang akan menjaga adik-adiknya. Syukurlah Sa. Bilal bilang akan menjadi Superman untuk melawan kejahatan itu. Marwah tertawa. Senang sekali ya kalau punya anak kembar seperti itu. Ya pada awalnya aku rasa kadang suka kesal dengan mereka. Tapi saat mereka hilang aku merasa kalau aku sangat membutuhkan mereka. Marwah pun mengelus perutnya. Alhamdulillah ini semua berkat kesabaran. Aku juga tidak percaya kalau bisa sampai ke titik di mana aku bisa menjadi seorang ibu. Dulu aku merasa sangat skeptis dengan kondisi diriku yang dinyatakan mandul dan juga diejek mandul oleh orang-orang. Tapi Allah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kamu benar sekali Sa. Tiba-tiba saja perut Safiyah begitu aneh. Kram dan seperti ingin melahirkan. Mereka sedang berada di lorong rumah sakit Marwah pun kelabakan. Sa, ada apa denganmu? Perutku sakit wah. Apa kamu ingin melahirkan? Aku tidak tahu. Marwah pun meminta bantuan kepada orang-orang di sana. Ia menelpon suami Safiyah. Beberapa jam kemudian Gil dan juga anak-anaknya berada di rumah sakit. Gil rela meninggalkan pekerjaannya yang sangat penting demi keluarganya, karena dia memprioritaskan keluarganya. CEO itu masuk ke dalam ruang bersalin.
Dia yang menemani sang istri saat melahirkan. Dia ingin menebus dosanya karena tidak ada mendampingi saat Safiyah melahirkan dua anak kembarnya. Sa, kamu harus tahan. Mas, aku sudah tidak terlalu kuat. Safiyah pada awalnya ingin bersalin dengan normal, tapi dia terlalu lemah untuk melakukan itu semua. Namun, dia berusaha untuk melakukannya lagi karena ada suaminya yang membantu dan ada di sampingnya. ARGH. Safiyah menangis karena tulangnya seperti patah berkali-kali lipat saat dia melahirkan seorang anak dengan suara yang begitu kencang tangisannya. Safiyah terisak haru karena dia bisa menemani dan melihat anak ketiganya telah lahir. Kali ini anak ketiganya adalah seorang anak laki-laki yang begitu mungil, merah, dan hidungnya mancung seperti Gil. Gil meneteskan air mata. Istrinya tersenyum, "Terima kasih sayang, kamu adalah suami terbaik dalam hidupku dan kamu adalah hadiah terbaik yang pernah aku punya." Gil menggendong anak kecil itu dan memperlihatkannya kepada anak-anak kembarnya, ketika bayi itu berada di inkubator. Hore, sekarang Bilal punya teman bermain pesawat. Itulah yang diinginkan oleh Bilal selama ini, dia begitu senang luar biasa. Haura nggak bahagia? Tanya Gil. Haura, ikut bahagia dong ayah. Haura jadi punya teman juga. Haura punya Bilal yang menjaga Haura dan juga punya adik yang sangat mungil ini. Ayah, bagaimana kalau nama adik Bilal Superman saja? Kenapa kamu sangat tergila-gila sama Superman, nak? Jelek dong. Namanya adalah Abimana, keren kan? Abimana El Natanio. Beberapa minggu setelah Safiyah melahirkan, Marwah juga merasa sangat deg-degan. Itu adalah pengalaman pertama baginya untuk bersalin. Dia sudah menggenggam tangan suaminya. Sayang, bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu? Aku sangat takut. Kamu mulai deh. Yusuf menggenggam tangan istrinya. Wah, ingatlah, segala sesuatu itu berdasarkan prasangka. Kalau kita berprasangka baik maka akan baik-baik saja. Marwah sampai berkeringat dingin setelah dia melakukan senam kehamilan dengan instrukturnya yang datang ke rumah di hari Minggu itu. Nanti kita ke rumah Safiyah lagi ya. Aku mau melihat Abimana. Dia sangat lucu sekali. Aku harap anak kita sepertinya nanti. Anak kita pasti lucu juga kok. Tiba-tiba saja perut Marwah terasa begitu sakit. Ada cairan yang keluar dan mengalir di kakinya. Sayang, itu apa? Aku tidak tahu, perutku tiba-tiba terasa sakit. Yusuf pun menggendong istrinya. Meskipun itu sangat berat, tapi dia sangat mampu untuk melakukan itu. Yusuf selama ini memang melakukan olahraga angkat beban. Bahkan beban 100 kg pun dia mampu. Tapi Marwah tidak sampai 100 kilo, dia masih sangat langsing, meskipun perutnya buncit. Yusuf meminta supirnya untuk membantu membukakan pintu mobil. Lalu mereka ke rumah sakit karena itu juga pertama kali baginya untuk menjadi seorang ayah. Mendampingi seorang istri dalam melahirkan. Saat berada di rumah sakit, Yusuf juga menemani istrinya. Dokter dan para medis yang lainnya meminta Marwah untuk melakukan gerakan tertentu agar bisa melahirkan secara normal, tapi Marwah begitu sulit untuk melakukannya. Dia menangis, menjerit dan juga terkadang menggigit tangan suaminya karena kesakitan saat melahirkan. Beberapa jam masih belum ada tanda-tanda Marwah bisa melahirkan secara normal. Dokter itu berkonsultasi dengan Yusuf apakah perlu melakukan tindakan operasi caesar saja atau tidak. Yusuf melihat kondisi Marwah sudah sangat parah sekali. Dia tahu Marwah selama ini juga sudah mengalami kesakitan yang begitu parah. Dia meminta dokter melakukan yang terbaik sambil begitu was-was. Yusuf menunggu di depan pintu operasi itu. Ya Allah, semoga saja baik-baik saja.